Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja'. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas masih bab tentang salat. Ya, insyaallah nanti di flyer selanjutnya akan ada judul khusus ya untuk bab salat ini, salat apa yang akan kita bahas insyaallah. Terakhir salat Jumat sudah belum? Sudah, alhamdulillah. Berarti kita masuk di salatul Idain. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Faslun. Halaman 77. Tidak tahu kalau di teman-teman halaman berapa? Halaman berapa ibu-ibu yang punya terjemahannya? 85. Baik, bismillah. Sudah? Faslun. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun. Wa salatul idaini sunnatun muakkadah. Salatul idain yang dimaksud adalah salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, boleh nanti teman-teman ini tambahan tidak ada di buku. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Fa awwalu syai' yabda'u bihi as-salah, thumma yansarif. Fayaqumu maqabilan nasi wan nasu julusun ala sufufihim. Faya'iduhum wa yuwassihim wa ya'murhum fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bih thumma yansarif yaqta'a ba'than yufradu jama'atan yab'atsum lil jihadi. Baik, salat Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah bagian dari sesuatu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah seorang sahabat, ya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan keluar pada hari Idul Fitri atau bertepatan dengan 1 Syawal dan hari Idul Adha atau bertepatan dengan 10 Dzulhijjah. Beliau keluar ilal musalla. Teman-teman, di dalam bahasa Arab, musalla itu artinya tanah lapang. Ya, jadi lapangan itu artinya musalla. Saya jelaskan karena musalla, definisi musalla di Indonesia itu tempat sholat tapi kecil. Nah, tapi kalau musalla yang ada di Arab sana, atau memang kalau ada kata musalla dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW itu artinya adalah tanah lapang, di mana di situ tidak ada bangunan. Jadi Rasulullah SAW beliau biasa salat bersama para sahabatnya. Jika itu salat Idul Adha dan Idul Fitri, maka salatnya di tanah lapang. Ya, bukan di masjid. Sebaliknya, kalau di masjid, di sana masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, ya, maka di Timur Tengah itu biasanya disebut dengan masjid atau jami'. Ya, Masjidul Jami'. Itu artinya masjid besar, gitu ya. Namanya Masjidul Jami', itu biasa dipakai untuk sholat Jumat. Ya, jadi kalau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, mereka biasa sholat di lapangan.
Kalau ada pertanyaan, Ustazah, tapi kan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi kan juga dipakai untuk salat. Iya, betul. Di sana juga dipakai untuk salat. Ya. Tetapi jikalau memang ada tanah lapang yang bisa dipakai untuk salat Idul Fitri atau Idul Adha, maka itu lebih baik, lebih afdal. Karena kita mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebelum khutbah maka beliau salat terlebih dahulu. Ya, jadi bedanya salat Jumat dan salat Id. Kalau salat Jumat itu khutbah terlebih dahulu baru salat. Kalau salat Id itu salat dulu baru khutbah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau faya'idhuhum wa yuwasihim wa ya'murhum. Beliau memberikan wejangan-wejangan atau nasihat-nasihatnya. Ya. Maka dari itu nanti ada anjuran bagi orang-orang yang haid, ya, itu untuk hadir di salat Id. Ya. Kenapa? Apa hikmahnya? Bisa mendengarkan mau'idhah, bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari khatib yang menjelaskan berbagai macam nasihat di dalam khutbah-khutbahnya. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan teman-teman sunnah muakkadah. Nah, ini kita harus belajar nih. Sunnah itu dibagi menjadi dua. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Sunnah dibagi menjadi dua. Salat itu ada salat muakkad, ada salat ghairu muakkad. Atau ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Apa artinya? Bedanya apa? Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan. Jadi kalau bisa ya kita mengerjakannya, itu namanya sunnah muakkad. Ya. Sunnah ghairu muakkad itu adalah sunnah yang tidak ditekankan. Maksudnya kalau misalnya seandainya kita meninggalkannya ya tanpa udzur juga tidak apa-apa. Ya. Dan definisi sunnah teman-teman, mari kita samakan bersama-sama. Selama ini kita mendengar definisi sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Padahal agar kita lebih semangat untuk mengerjakan sesuatu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, kita katakan bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang apabila kita mengerjakan mendapatkan pahala, apabila kita tidak mengerjakan, apabila kita meninggalkannya, maka kita akan merugi. Coba kalau ya mindset kita itu sama ya, bahwa Allah telah memberikan kepada kita waktu, modal hidup ya untuk beramal soleh. Dan kalau kita mengatakan bahwa sunnah itu kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa, maka waliyadzubillah kita akan menyesal di akhirat. Ya, apalagi nanti ketika di surga itu ya setiap hamba Allah akan memasuki surganya Allah berlevel-level. Dari level terbawah sampai level teratas. Ya. Dan orang-orang yang gemar mengerjakan sunnah Rasulullah SAW pasti akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi daripada hamba-hamba Allah yang tidak mengerjakan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat ketika teman kita berjuang ya di dunia dalam kehidupannya untuk mengerjakan amal-amal salih dari sunnah-sunnah, kemudian kita menyepelekannya. Nggak usah deh, itu kan sunnah gitu ya. Yang wajib-wajib aja. Terus kita nanti lihat, oh temanku kok udah naik ke surga yang paling tinggi. Ya kita masih di bawah misalnya. Ya. Dan Masya Allah ya teman-teman, kita tuh senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah hamba ke surga, di mana nanti surga yang hamba tempati itu berdekatan dengan surga yang ditempati oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka semoga dengan ini Allah akan memberikan petunjuk kepada kita agar kita lebih semangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sunnah dibagi menjadi dua. Apa tadi? Muakkad dan ghairu muakkad. Begitu pula dengan salat. Ya, ini sunnah nanti berarti apa bedanya sunnah dengan salat? Kalau sunnah berarti selain salat. Ya, misalnya akikoh. Akikoh itu tahu ibu-ibu akikoh? Menyembelih hewan untuk anak yang baru dilahirkan, itu masuknya sunnah muakkad. Ya, sunnah yang ditekankan. Kurban, ya, pemotongan dzabh Idul Adha, pemotongan hewan kurban itu masuknya sunnah muakkad. Ya, itu contohnya. Ya, jadi sunnah muakkad dengan salat muakkad itu beda.
Ya. Lebih luas mana, lebih umum mana? Lebih umum sunnah muakkad. Ya, karena salat yang muakkad bisa masuk dalam sunnah muakkad. Tetapi ya sebaliknya sunnah muakkad salat muakkad itu lebih khusus. Ya. Contohnya apa? Salat sunnah. Ya, salat sunnah dibagi lagi menjadi dua. Ada rawatib dan ada ghairu rawatib. Saya tulis dulu aja ibu-ibu ya. Sunnah dibagi menjadi berapa? Sunnah dibagi menjadi dua. Muakkad dan ghairu muakkad. Oke. Salat dibagi menjadi dua. Muakkad sama. Dan ghairu muakkad. Oke. Kemudian sunnah dibagi dua, muakkad dan ghairu muakkad. Salat dibagi dua, muakkad dan ghairu muakkad. Dan juga nanti salat itu teman-teman ada lagi pembagiannya. Salat dibagi menjadi dua, rawatib dan ghairu rawatib. Rawatib dibagi lagi menjadi dua. Ada muakkad, ada ghairu muakkad. Nanti apa muakkad, apa ghairu muakkad kita akan bahas. Oke. Ulangi lagi ya. Sunnah dibagi menjadi dua. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Kita sudah tahu bersama apa itu sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan. Contohnya apa misalnya? Aqiqah, dzabh, yaitu sunnah muakkad. Sunnah ghairu muakkad adalah sunnah yang tidak ditekankan, yaitu sunnah ghairu muakkad. Contohnya misalnya apa, teman-teman? Sunnah ghairu muakkad. Contohnya misalnya yang tidak ditekankan misalnya apa ya? Misalnya teman-teman mau ngebas tempat tidur 3 kali. Nah, itu kan sunnah juga, tapi ghairu muakkad. Ya. Jadi sunnah yang tidak ditekankan di sini. Ya. Kemudian untuk salat dibagi menjadi dua. Ada rawatib, ada ghairu rawatib. Ya, rawatib itu maksudnya adalah salat-salat yang dikerjakan qobliyah atau ba'diyah. Salat-salat yang dikerjakan mengiringi salat fardu. Baik sebelum salat fardu atau setelah salat fardu. Itu namanya rawatib. Ya. Dan rawatib ini dibagi menjadi dua. Ada muakkad, ada ghairu muakkad. Contoh yang muakkad misalnya nopo? Yo teman-teman, yang muakkad, yang ditekankan. Salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian salat duhur 2 rakaat sebelum duhur. Salat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Dan salat sunnah 2 rakaat setelah isya. Ini adalah bagian dari salat sunnah rawatib muakkad. Ya, terlalu cepat enggak? Kan udah pada hafal, saya tinggal mengulangi lagi. Jadi salat sunnah dibagi menjadi berapa? 2. Ada rawatib, ada ghairu rawatib. Rawatib dibagi menjadi berapa Mbak Ika? Muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad ada berapa? Ada berapa rakaat? 10. Ada hadis yang menyebutkan 12, tapi itu yang 2-nya ghairu muakkad, kata para ulama. Ya. Yang muakkad 10. Ya. Apa saja? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini adalah salat sunnah rawatib yang muakkad. Tulis sudah? Oke, baik. Yang ghairu muakkad. Ayo, berarti apa saja tuh? Salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Dari duhur dulu. Subuh kan nggak ada kan? Setelah subuh nggak ada. Oke. Berarti 4 rakaat. Kan tambah lagi 2 rakaat sebelum duhur jadi 4 ya. Kemudian apa lagi? 2 rakaat sebelum asar. Itu ada tuh. 2 rakaat. Ya, sebelum asar. Ada dalilnya, Rasulullah SAW membolehkan. Sebelum asar ada 2 yang. Ada hadis yang mengatakan 4, ada 2. Tapi yang lebih afdal 2. Kemudian ada salat sebelum maghrib 2 rakaat. Ada salat sebelum isya 2 rakaat. Nah, itu adalah salat sunnah yang rawatib ghairu muakkad. Jadi kalau kita tahu teman-teman ya masalah ini, maka kita akan bijaknya ketika misalnya teman kita salat sebelum isya.
gitu ya. Berarti dia sedang sholat sunnah yang ghairu muakkad. Ya, kadang pernah tuh saya ikut kajiannya Ustadz Hanan, terus di sebuah masjid, ya malam-malam kajiannya ba'da maghrib. Terus setelah maghrib, ya adzan isya di kampung itu memang ada waktu untuk jeda sholat. Jadi saya masih ingat kalau di Masjid Prawiro Taman habis adzan, nggak lama kemudian qomat. Tapi kalau di daerah Pakem sana, daerah mana itu yang atas ya, itu ada jeda, ya. Dan di situ orang-orang kampung situ sholat, gitu ya. Ya. Ternyata itu enggak apa-apa, ya tidak usah kita memicingkan mata karena memang ada sholat sunnah ghairu muakkad. Ya. Ustazah saya mau pilih yang muakkad aja, ya boleh, silakan. Ya, berarti nanti sholat sunnahnya setelah isya, gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Semakin kita tahu ilmunya, insya Allah semakin bijak dalam menyikapi permasalahan. Tahiyatul masjid maksudnya yang ghairu rawatib. Jadi tahiyatul masjid itu maksudnya salat ghairu rawatib. Berarti salat juga yang muakkad itu tapi bukan rawatib, contohnya adalah salat Aidain. Ya. Berarti nanti ada tiga ya. Ini kan salat Aidain maksudnya muakkad. Ghairu rawatib ini ada dibagi lagi dua, muakkad dan ghairu muakkad. Nah, ghairu rawatib yang muakkad contohnya apa teman-teman? Ya ini salat Aidain, salatul Jumu'ah. Itu ditekankan, dia bukan salat rawatib, tapi dia termasuk salat-salat yang ditekankan. Dibagi lagi jadi dua. Sudah? Silahkan ditulis dengan tulisan masing-masing. Biar nanti dipahami. Ya, silahkan. Sudah? Wahia rakaatani. Salat Id itu jumlahnya 2 rakaat. Kalau ada yang nambah-nambah 3 rakaat itu bukan ajarannya Rasulullah, ya, atau 1 rakaat, ya. Itu juga sama, bukan sesuatu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, salatul fitri rakaatani wa salatul adha rakaatani. Thumma qala ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadzal ijma'. Jadi kesepakatan ulama bahwa salat Idul Fitri itu 2 rakaat, tidak lebih dan tidak kurang, dan salat Idul Adha juga 2 rakaat, tidak lebih dan tidak kurang. Baik. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihrami wa fil thaniyati khamsan siwa takbiratil qiyami. Begini Ibu-ibu. Untuk tata caranya sendiri, yang pertama adalah niat. Ya. Kenapa ada niat? Inilah yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Ya, kalau kita berniat sebelum sholat, artinya kita sedang melakukan sebuah tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada niat, teman-teman berwudu. Ya, kalau nggak ada niat wudu, hanya cuci muka saja, cuci tangan, cuci kaki tanpa ada niat wudu, berarti kita nggak dapat pahala. Ya, tapi kalau kita wudu, ya siang hari, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, misalnya ya, maka ini akan mendapatkan pahala. Sama, Idul Fitri, sholat Idul Adha juga disertai dengan niat. Ya. Yang kedua adalah takbir. Nah ini, tata caranya yang kedua adalah takbir. Dimulai dari takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu berbeda dengan takbir yang ada di sholat Id. Jadi takbiratul ihram siwa takbiratul ihram sab'an itu maksudnya adalah 7 dalam takbir rakaat pertama itu ditambah 1 takbiratul ihram. Ya, jadi sama dengan berapa? 8. Ya. Jadi takbiratul ihram itu beda, pisah ya dengan yang takbir 7. Teman-teman, takbiratul ihram itu bagian dari rukun salat. Kalau kita sholat tanpa takbiratul ihram maka sholatnya nggak sah. Ya hati-hati. Ya. Jadi ini nanti kaitannya dengan ketika masbuk. Ya. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan langsung sholat, ada yang mengatakan takbir dulu. Ya.
Dan takbiratul ihram ini adalah miftahus shalah, kuncinya salat, iftitah. Ya, sebelum iftitah kita takbir dulu. Allahu akbar. Ya, itu takbiratul ihram. Baru setelahnya 7 takbir secara berurutan. Berarti kalau ada salat Idul Fitri atau Idul Adha di rakaat pertama, 7 kali takbir saja masih kurang. Kurang apa? Kurang 1. Ya, berarti harus 7 ditambah takbiratul ihram. Kemudian yang kedua itu takbirnya 5 kali. Ya, siwa takbiratul qiyam. Apa itu takbiratul qiyam? Takbiratul qiyam itu takbir yang dilakukan setelah seorang hamba bangun dari rakaat pertama. Ya, itu namanya takbiratul qiyam. Kalau kita bangun dari rakaat pertama menuju rakaat kedua itu kan ada takbir. Allahu Akbar. Misalnya ini takbiratul qiyam. Ini nggak masuk. Ya, nanti ditambah 5. Nah ini hati-hati. Kalau kita nggak belajar, kita kadang nggak ngitung. Ya, ikutin aja imam. Ya, padahal ternyata imamnya sudah duluan dari kita. Imamnya Allahu Akbar, kitanya masih berada di rakaat pertama, masih duduk gitu, masih duduk intikal. Ya. Apa itu duduk intikal? Duduk intikal itu adalah duduk ya untuk mengganti satu intikal itu satu gerakan ke gerakan berikutnya. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman misalnya masih ada ketinggalan, imamnya udah duluan, teman-teman masih kurang, aku masih kurang ya, baru 4 gitu ya takbir, selain takbir intikal atau selain takbir qiyam, maka boleh tambah 1 lagi. Ya. Dan ini kadang kita tuh jarang banget ngeh di sini. Ya, yang penting aku jadi makmum, ya sudahlah ikut aja sama imam. Ya. Padahal jelas teman-teman yang namanya takbiratul ihram itu berbeda dengan takbir yang 7 dalam rakaat pertama. Begitu pula takbir yang 5 dalam rakaat kedua itu berbeda dengan takbir al-qiyam. Ya. Baik, disebutkan oleh Amr bin Auf al-Mazanni radhiyallahu anhu anna Nabi SAW kabbara fil idain. Fil ula 7 qabla al-qira'ah wa fil akhirah 5 qabla al-qira'ah. Ya. Baik, apa yang dilakukan setelah takbir di rakaat pertama 7 kali dan di rakaat kedua 5 kali, kemudian imam membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelahnya membaca surah Qaf. Ini sunnahnya. Surah Qaf. Qaf. Coba dibuka surah Qaf. Ada namanya surah Qaf. Sebelum surat Qaf itu letaknya sebelum surah Al-Hujurat. Juz 26 yang Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu. Nah itu dia. Qaf. Ya. Itu adalah surat yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW di rakaat pertama. Baru setelah itu ya sebelum ruku takbir dulu, namanya takbir intikal. Ya. Setelah takbir intikal ruku, kemudian i'tidal. Setelah itu sujud sama seperti salat biasa, baru kemudian sujud duduk di antara 2 sujud lagi. Kemudian ada yang langsung naik, ada yang duduk terlebih dahulu, namanya duduk istirahat. Ya, baru setelah itu masuk ke rakaat kedua. Ya, rakaat kedua apa yang dilakukan? Tadi takbir qiyam ya untuk kita membaca takbir ketika bangun Allahu Akbar, baru kemudian tambah 5. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat. Nah ini nih yang saya izin menyampaikan. Ada yang mengatakan ketika takbir itu disertai dengan mengangkat tangan, ada yang mengatakan hanya takbir saja. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau insyaallah biidznillah kita berdoa bersama ya, semoga di tempat yang mulia ini semoga suatu hari kelak kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan salat Idul Fitri di Masjidil Haram. Amin. Atau salat Idul Adha di Masjidil Haram. Ya, amin. Kalau salat Idul Adha di Masjidil Haram itu perjuangan, teman-teman. Ya, karena malamnya kan masih di Muzdalifah. Ya, tanggal 9 kan ke Arafah. Terus bergeser ke Muzdalifah. Nanti dari Muzdalifah ya
Ada ya yang langsung jumrah, kemudian langsung dia tawaf ifadah atau langsung ke tenda Mina. Ya, karena yang kami rasakan di tahun lalu, bukan tahun ini, itu Masya Allah, Allahumma barik ya, jalanan macet gitu ya. Dan rata-rata teman-teman tuh nggak nyampe juga akhirnya untuk ikut sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Ya, jadi perjuangan waktu itu. Ya, jalan kaki ya. Karena mobil-mobil juga berhenti, ada yang 7 jam sampai ya. Dan ini merupakan suatu hal yang Masya Allah perjuangan luar biasa hajian itu. Ada yang pengen hajian lagi? Pengen ya, semua pengen. Semoga yang belum berhaji Allah mudahkan dipanggil untuk berhaji ya. Kita kemarin mendengar dari salah satu travel itu katanya Ustadz Hanan ada kabar baru, katanya nanti kuota Saudi Arabia tidak ada lagi kuota jamaah. Jadi nanti ada rencana tuh daftarnya langsung ke Nusuk. Namanya aplikasi namanya Nusuk. Ya. Ya, ada kabar seperti itu. Wallahu ta'ala alam kapan itu direalisasikannya, tapi berarti kalau daftar lewat Nusuk yang sudah antri-antri ya wallahu ta'ala alam ya. Itu kedepannya seperti itu. Ya, semoga Allah mudahkan ya bagi teman-teman yang sudah punya niat untuk berhaji, Allah mudahkan untuk berhaji. Baik. Kemudian untuk sholat Idul Fitri, ya ini biasanya dilakukan di Masjidil Haram juga sama ada. Dan nanti kita akan melihat ada orang-orang yang mengangkat tangannya ketika takbir, ada yang tidak mengangkat. Ya. Dan biasanya yang tidak mengangkat tangan ini pakai madhab Imam Malik. Ya, Allahu Akbar itu cuman Allahu Akbar saja, tapi tidak mengangkat tangan. Dan ini ada. Ya, baik. Kemudian di sini wa yakhtubu ba'daha khutbataini. Ya, setelah selesai salat jangan langsung bergegas. Ingat, ada 2 khutbah yang harus didengarkan. Dan ini ujian juga. Ya, di Masjidil Haram itu banyak ya. Ketika Syekh Sudes misalnya menyampaikan khutbah Idul Fitri kemarin ya, itu banyak juga yang akhirnya bubar. Ya. Lupa bahwa setelah salat Idul Fitri itu ada khutbah yang harus didengarkan. Nah, bagaimana teman-teman? Di sini disebutkan wa yakhtubu ba'daha khutbataini yukabbiru fil ula tis'an wa fil tsaniyati sab'an. Ini untuk para khatib ketika misalnya khutbah itu dia harus mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ya begitu pula di khutbah yang kedua. Jadi maksud di sini al-ula itu maksudnya khutbah pertama, wa fil tsaniyah itu maksudnya adalah khutbah kedua. Ya. Dan teman-teman, ketika seorang khatib dia berkhutbah, maka hendaknya kita sebagai makmum mendengarkan, tidak sibuk dengan HP masing-masing, tidak juga sibuk dengan mengobrol sana sini dengan teman sebelahnya. Karena saya banyak menemukan kalau di Indonesia ketika khutbah, ya khatib berkhutbah, ya banyak juga ibu-ibu yang sudah mulai tengok kanan, tengok kiri, ya, dan sudah mulai sibuk ngobrol, ya. Dan ini tidak elok ya bagi kita sebagai hamba Allah yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita dengarkan apa yang disebutkan oleh para khatib. Baik. Wa yukabbiru min ghurubis syamsi min lailatil Id ila an yadkhulal imami fis salati. Ini adalah takbir yang dilakukan untuk Idul Fitri. Ya, takbiran, biasanya kalau orang Indonesia takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu ya. Itu di salat di Idul Fitri lebih pendek daripada Idul Adha. Kapan waktunya di Idul Fitri? Min ghurubis syams fi lailatil Id. Ketika matahari tenggelam pada malam Idul Fitri. Kenapa kok mulainya pada matahari tenggelam? Karena kalender Islam itu dimulai dari ketika masuk waktu maghrib. Ingat, kalau kalender Masehi itu mulai waktu jam 12 malam. Tapi kalau kalender Hijriah masuk waktu maghrib sudah berganti hari. Berarti kalau hilal itu adalah tanda bulan sudah memasuki hilal pertama, 1 Syawal sudah memasuki bulan Syawal. Biasanya ada pengumuman dari pemerintah bahwa besok itu Idul Fitri. Maka kita boleh mulai takbir sejak matahari tenggelam.
Sampai kapan teman-teman? Ila an yadkhulal imamu fis shalah, sampai imam masuk ke salat Idul Fitri. Stop, sudah nggak ada takbiran. Pendek sekali waktunya. Dan gunakan kesempatan ini dengan baik gitu loh. Ibu-ibu ini biasanya tantangannya kalau kalau Syawal Idul Fitri malamnya tuh habis untuk di dapur masak. Ya. Menyediakan opor, gimana? Ya sambal goreng, ketupat, macam-macam. Sampai lupa takbiran. Ya, padahal waktunya sangat-sangat sempit. Kapan itu? Dari matahari mulai tenggelam sampai keesokan harinya ketika imam sudah masuk waktu salat. Maka gunakan kesempatan ini dengan baik. Dan subhanallah teman-teman, ketika kita beramal soleh, maka kita itu harus punya amalan prioritas. Nah ini penting nih, fikih prioritas. Itu harus belajar. Ya, fikih prioritas. Contoh misalnya, teman-teman lagi baca Al-Quran. Terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka fikih prioritas di sini mana yang didahulukan, baca Al-Quran atau kita mendengarkan muadzin mengumandangkan adzan? Mendengarkan. Dan yataraddad, mengulangi kembali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa nggak baca Al-Quran? Karena adzan itu waktunya terbatas. Sama. Di malam Idul Fitri mana yang diprioritaskan, takbiran atau baca Al-Quran? Takbiran. Ya, takbir. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Dan ini ada kitabnya, ya, ada bukunya. Para ulama membuat buku fikih prioritas. Itu bagus banget. Sepertinya sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, jadi fikih prioritas ini menurut saya ya ini suatu tema yang atau suatu hal yang memang harus kita pelajari bersama agar kita itu tahu prioritasnya yang mana untuk kita lakukan pertama kali. Baik. Kemudian di sini disebutkan kenapa? Liqaulihi ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk takbir? Di antaranya tujuan utamanya adalah la'allakum tashkurun, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, apa kata Allah? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya berarti kalau kita takbir di malam Idul Fitri itu artinya kita sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya selesai Ramadan gitu ya. Dan Masya Allah ya teman-teman, saya itu masih ingat ya di benak saya. Jadi ingat waktu Idul Fitri kemarin, Ramadan kemarin itu 29 hari. Saya ingat 29 hari. Itu nggak nyampe 30. Jamaah yang ikut itikaf itu masih semangat itikaf. Wah ini malam ke-30 ini. Dia sudah bawa perbekalan ya. Dan waktu itu saya masih ingat karena saya bawa jamaah yang sudah pernah muda, jamaah yang tidak lagi muda ya. Beberapa jamaah dari Surabaya, karena kami bawa travel dari Surabaya, itu sudah tidak lagi muda, termasuk ibu kami juga ikut waktu itu. Ya, kita ambil posisi di lantai paling atas. Ya, karena kalau simbah-simbah mau di dalam masjid itu kedinginan. Ya, makanya kalau di atas tuh kan hawanya hawa-hawa biasa gitu loh. Ya, dan saya masih ingat banget ya. Ya Allah setelah sholat Isya itu dikira jamaah itu akan dilanjutkan salat tarawih. Ya udah seneng tuh. Wah masih ada 1 hari lagi nih itikaf. Ternyata lampu hijau kalau di Masjidil Haram itu kan ada kayak lampu di atas jam itu ya. Itu muter tuh, sudah mulai memancarkan sinarnya. Apa yang terjadi kanan kiri saya? Ya banyak orang-orang yang bukan orang Indonesia pada nangis. Ya sedih gitu ya. Rasanya tuh sedih. Karena sudah nggak bisa lagi itikaf, udah habis waktunya, gitu ya Allah. Dan saya tuh bisa merasakan, ya Allah, subhanallah teman-teman, masya Allah ya, Allah tuh dat yang maha baik. Sedihnya mereka tuh nggak lama-lama, sedihnya nangis ya. Setelah itu mereka langsung Allah mudahkan untuk berbahagia. Ya mereka langsung mengucapkan saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, saling mengucapkan selamat Idul Fitri. Masya Allah itu adalah hari yang
sangat-sangat momen yang saya tuh nggak bisa melupakan itu gitu ya, Masya Allah. Masih banyak hamba-hamba Allah yang senang untuk umrah bulan Ramadan, karena memang umrah bulan Ramadan itu akan diberikan pahala seperti haji bersama Rasul. Maka dari itu ibu-ibu, perkencang doa kita mulai sekarang. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kalau kita terus berdoa. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, hamba memohon diberikan kesempatan setiap bulan Ramadan untuk umrah gitu ya. Nanti Allah kasih. Ya, lewat mana Ustazah? Allah punya cara, Allah punya jalan. Ya. Dan wallahi tidak ada ya kenikmatan yang terindah ya kecuali Allah memudahkan kita untuk bisa melewati hari-hari 10 hari terakhir Ramadan untuk lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk ke Masjidil Haram dalam rangka beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Amin. Allahumma amin. Baik, wa fil adha, dan di salat Idul Adha khalfas salawatil mafruḍah min subhi yaumi Arafah. Ini lebih panjang. Ya. Kapan waktu takbirannya? Setelah salat mafruḍat. Maksudnya adalah salawat itu adalah jamak dari salat. Ya, salatul mafruḍat itu artinya salat-salat 5 waktu. Dimulai dari setelah salat subuh, kemudian setelah salat duhur, setelah salat setelah salat asar, setelah salat maghrib, dan setelah salat isya. Ya. Mulainya kapan? Min subhi yaumi Arafah. Dimulai dari subuh hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi bukan tanggal 10 Dzulhijjah takbirannya. Mulainya dari tanggal 9. Sudah mulai takbiran, boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu boleh. Dan takbiran ini ibu-ibu tidak harus bersama imam di masjid. Boleh kita sambil ngulek bumbu, ya kita takbiran. Boleh kita sambil mencuci piring, kita takbiran. Sambil bersih-bersih rumah, itu juga boleh kita takbiran. Ya, baik. Sampai kapan? Dari salat subuh hari Arafah ilal asri min akhiri ayyamit tasyriq, sampai hari tasyrik terakhir. Tanggal berapa berarti? 11, 12, 13. Berarti sampai tanggal 13 waktu asar. Ya, Masya Allah. Di Idul Adha kemarin, ya saya tuh duhur di Indonesia duhur, berarti di Saudi, di Madinah pagi. Itu saya masih ingat tanggal 13 hari tasyrik, ya. Itu saya mendapatkan WA dari teman yang ada di Madinah mengingatkan, ya. Kata beliau, ayo masih ada waktu sedikit untuk memperbanyak takbir, gitu ya. Masya Allah. Itu teman-teman yang baik itu begitu, ya. Masih ada waktu sedikit katanya. Dia tahu kalau di kita itu sudah duhur, di sana masih pagi di Madinah. Maka beliau ingatkan, ya Azizah, masih ada waktu sedikit kamu untuk bertakbir sampai nanti asar di negaramu. Masya Allah. Itu Masya Allah bahagia banget gitu loh kalau ada teman yang mengingatkan itu. Masya Allah. Dan gunakan kesempatan di hari-hari ini, berarti mulai hari Arafah tanggal 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari ini untuk memperbanyak takbirnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka ya kepada hamba-hambanya yang bertakbir pada waktu-waktu ini. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini ilal asri min akhir ayyamit tasyrik disebutkan oleh Hakim An Ali wa Ammar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubati bismillahirrahmanirrahim wa kanat yaqnutu fi salatil fajri wa kana yukabbiru min yaumi Arafah wa salatil ghadati wa yaqta'a salatil asri akhir ayyam at-tasyrik. Qala hadha haditsun sahihul isnad wa la a'lamu fi riwayati mansuban ila al-jarh. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW beliau biasa bertakbir dimulai dari hari Arafah sampai selesai hari tasyrik di waktu asar. Ya, disebutkan juga dari Bukhari bahwa Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bimina. Ya, fayasma'u ahlul masjid fayakbiruna. Umar bin Khattab, teman-teman, itu adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan hidayah oleh Allah setelah beliau pernah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau punya niat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar. Ya. Tapi ketika hidayah itu datang, ya, maka Umar menjadi salah satu pejuang yang senantiasa mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Umar ketika itu sedang haji, maka Umar pun memperbanyak takbir di Mina. Ya,
Kapan teman-teman jamaah haji menginap di Mina? Ayo, kapan? Kan persiapan nih haji nih. Mau hajian kan? Nah, kapan? Mulai tarwiyah tanggal 8 sudah masuk Mina. Keluar kapan? Keluar ada 2, ada nafar 1, ada nafar 2. Yang mau mengambil nafar 2 itu lebih baik. Ya, nafar 2 itu kapan teman-teman? Selesai hari tasyrik. Ya, maka Umar ketika berada di Mina, Umar memperbanyak takbir. Begitu pula ketika Umar berada di aswaq, wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tatarajjah minna takbiran. Subhanallah. Umar itu Masya Allah teman-teman. Umar itu Masya Allah radhiyallahu anhu. Beliau itu kalau pas lagi takbiran begini, beliau keliling ke pasar. Ya, bukan untuk belanja tapi untuk mengajak orang-orang takbiran. Masya Allah. Dan kebiasaan ini masih ada sampai hari ini, masih ada. Yang Allah Azza wa Jalla jaga itu, yang masih kami pernah lihat videonya di Madinah, masih ada ya. Jadi kakek-kakek ya keliling pasar bawa mikrofon itu mengajak orang-orang yang di pasar takbiran gitu ya. Di Yaman juga masih ada, budaya ini masih ada. Jadi Masya Allah ya, tempat-tempat yang dijaga oleh Allah teman-teman. Di akhir zaman itu ada beberapa tempat, di antaranya Yaman, Syam itu masuk ke Suriah, Palestina, Madinah dan Mekah. 5 tempat itu. Ya, jadi Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau sudah di akhir zaman ini untuk ke tempat-tempat ini. Indonesia tidak disebut oleh Rasulullah SAW. Nah ini jujur memang nggak disebut. Ya, apalagi Pogo nggak ada. Yang ada itu Syam. Kata para ulama wilayah Syam masuk kemana? Suriah zaman sekarang. Ya, Palestina. Ya masuk juga Yaman diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ke sana, dan juga Makkah serta Madinah. 2 kota yang tidak akan dimasuki Dajjal yaitu Madinah dan Makkah. Pengen teman-teman ke sana? Pengen, berdoa sama Allah. Ya, Masya Allah. Baik, Insya Allah nanti ada salat kusuf. Sebentar, banyak nggak di sini ya? Ya, kita bahas sedikit salat kusuf karena ini jarang terjadi. Faslun wa salatul kusufu sunnatun muakkadah. Termasuk salat kusuf, salat gerhana matahari itu juga sama, sunnah muakkad. Berarti ada salat ghairu rawatib muakkad, itu adalah salat sunnah gerhana matahari. Fa in fatat lam tuqda. Kalau ada orang enggak mendapati ikut salat gerhana matahari, maka enggak usah diqodho. Ya, tidak ada perintah untuk mengqodhonya. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari rakaatain. Salat 2 rakaat baik untuk gerhana matahari atau dalam bahasa Arab disebut kusuf, atau gerhana bulan disebut khusuf. Ingat bedanya hanya di kaf dan kha. Kalau kaf kusuf itu gerhana matahari, kalau kha khusuf itu gerhana bulan. Ya. Jadi beda-beda tipis. Jangan terbalik-balik. Kaf gimana ingat-ingatnya ya teman-teman biar nggak terbolak-balik ya. Kaf pakai coding, gimana codingnya? Bulan. Bulan itu kan kalau dilihat dari jauh itu kayak titik gitu ya. Maka yang hurufnya ada titiknya itu gerhana bulan. Khusuf itu gerhana bulan. Kusuf itu gerhana matahari. Ya. Kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Berarti kalau kusuf, salat kusuf itu dilakukan di siang hari. Kan mataharinya gerhana, ya. Kalau khusuf gerhana bulan itu dilaksanakan di malam hari. Dan dua-duanya baik itu salat gerhana bulan ataupun gerhana matahari sama 2 rakaat. Fi kulli rakaatin qiyamani yutilul qiraati fihima. Subhanallah. Dan disunahkan di setiap rakaat imam membaca surat yang panjang. Masya Allah. Jadi suratnya jangan qul huwallahu ahad. Ya. Tapi suratnya panjang. Ya. Dulu para sahabat teman-teman, mereka itu biasa ya mengimami salat dengan bacaan Al-Baqarah lanjut Ali Imran. Ya. Masya Allah gitu ya. Di Pogung kalau ada salat gerhana bulan ya Al-Baqarah tambah Ali Imran udah nggak ada, makmumnya udah pergi dulu semua. Itu kalau para sahabat udah biasa mereka, Masya Allah. Ya. Boro-boro Al-Baqarah Ali Imran ya. Al-Baqarah aja mungkin udah pada kecapean ya. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan waruku'ani yutilut tasbih fihi maduna sujud. Subhanallah teman-teman.
Bedanya 2 rakaat salat Idul Adha dengan 2 rakaat salat kusuf. Kalau salat kusuf itu rukuknya dalam 1 rakaat 2 kali. Ya. Jadi 2 rakaat 4 kali rukuk. Rukuknya 2 kali. 1 rakaat 2 kali ruku. Dan setiap ruku itu waktunya panjang. Ya. Jadi saya masih ingat waktu itu di Yaman, saya lupa gerhana matahari apa gerhana bulan. Yang jelas tuh saya ingat benar-benar rukunya tuh panjang sekali. Sampai ada yang terjatuh gitu ya. Karena saking panjangnya ruku. Masya Allah. Ya disunahkannya memang panjang. Ya membaca yutilut tasbih. Baca tasbih. Subhana rabbiyal azim. Atau subhana rabbiyal azim bihamdi. Fihima duna sujud. Wa yakhtubu ba'daha khutbataini. Nah sama berarti. Ya seperti salat apa ini? Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Khutbahnya dilakukan setelah salat. Salat dulu baru khutbah. Ya. Beda dengan salat Jumat. Salat Jumat itu khutbah dulu baru salat. Wa yakhtubu ba'daha khutbataini, artinya ada 2 khutbah di sini. Ya. Yusirru fi khusufis syams wa yajharu fi khusufil qamar. Ya, masyaallah. Di sini disebutkan lamma rawahu Tirmidzi hasanun sahih an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kusufin la nasma'u lahu sautan. Ya. Berarti tata cara salat matahari, gerhana matahari dan gerhana bulan imam akan berbeda. Ya. Bedanya di mana Ustazah? Kalau salat gerhana bulan bacaannya dikeraskan. Kalau salat gerhana matahari karena di siang hari maka bacaannya disirkan. Sirkan itu maksudnya tidak dikeraskan. Sama seperti salat duhur dan salat asar. Ya, imam tidak mengeraskan suaranya. Ya. Dan ini ada hadisnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, jahara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusufi bi qiraati. فحمل الأول في صلاة كسوف لأنها نهارية والثاني على صلاة خسوف القمر لأن ليلة. Ya, apa yang menjadikan imam kalau salat kusuf atau salat gerhana matahari tidak dijaharkan karena salat gerhana matahari ini di siang hari. Apa yang menyebabkan imam kalau salat gerhana bulan dijaharkan atau dikeraskan suaranya? Karena salat gerhana bulan dilakukan di malam hari. Begitu ya. Masya Allah. Baik, insya Allah cukup ibu-ibu. Nanti kita akan belajar salatul istisqa selanjutnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, salatul istisqa ini cukup panjang pembahasannya. Kalau mau saya ambil sekarang banyak sekali. Dan salat istisqa ini harus kita pelajari. Kenapa? Karena bakal ada kejadian. Wallahu ta'ala kapan. Ya, kejadian itu adalah kejadian paceklik. Ya. Kejadian yang Allah Subhanahu wa taala tahan air turun dari langit ya, dan sawah-sawah mengering, kebun-kebun mengering, banyak kelaparan di mana-mana. Akan ada lagi banyak salat istisqa ya. Teman-teman masih ingat enggak, di Jogja juga pernah tahun-tahun lalu ada salat istisqa. Masih ingat? Ya. Itu kan berarti karena hujan enggak turun-turun ya. Nanti akan ada lagi ya hari di mana hujan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan ada salat istisqa. Makanya nanti insya Allah kita pelajari bersama apa yang seharusnya kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala menahan air hujan dari atas langit. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari adab-adab yang mengerikan, karena sekarang ya kejahatan sudah ada di mana-mana, perzinahan sudah ada di mana-mana ya. Kemudian apalagi teman-teman zaman sekarang ya. Banyak yang sudah tidak malu-malu lagi ya. Orang-orang yang gemar sesama jenis gitu ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dan anak cucu kita serta orang tua kita dari hal-hal yang buruk ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya sampai kelak kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kita meninggal husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.